mengambil langkah antisipasi guna mencegah meluasnya titik api yang sudah mulai bermunculan. Besar, jadi tapi kalau diselesaikan lebih awal, saya akan sangat lebih bagus. Saya melihat beberapa titik ada di Riau, di Sumatera Barat, di Sumatera Selatan. Saya kira mumpung masih baru 20, baru 30, baru 15, segera diselesaikan sebelum nantinya kalau sudah ribuan itu penanganannya sangat sulit. Ini 2 hari terbakar puluhan hektar lahan gambut di Desa Rasaujaya, Kecamatan Rasaujaya, Kabupaten Kuburaya belum berhasil dipadamkan. Guna mempercepat pemadaman api, 100 personel TNI AD dari Kodim 1207 BS diterjunkan untuk mencegah meluasnya kebakaran di lahan gambut. Ratusan personel TNI Angkatan Darat dari Kodim 1207 BS Pontianak ini disebar di 3 lokasi yang ditemukan titik api. 3 lokasi kebakaran lahan gambut ini berada di Dusun Sido Mulyo, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, dan 2 desa di Rasaujaya, Kabupaten Kuburaya. 3 lokasi ini hanya berjarak 1 km dari Bandara Internasional Supadio Pontianak. Ini kita berada di Mantok 42 di Desa Rasaujaya 2 di Kecamatan Rasaujaya. Ini memang merupakan lahan masyarakat yang dibakar secara sengaja, sehingga itu pun sudah diamankan oleh pihak kepolisian pelakunya. Tetapi tidak terkontrol pembakarannya sehingga meluas, ini kurang lebih sudah sekitar 4 hektar lebih. Tornado api mulai terlihat saat suhu udara mulai naik dan angin bertiup kencang. Kobaran api ini mulai membesar sejak Jumat sore dan semakin tidak terkendali. Regu pemadam kebakaran dari Polsek Rasaujaya dibantu Polsek Sungai Raya, Polresta Pontianak, TNI AD dan Manggala Agni telah berupaya memadamkan api. Dan untuk mengetahui kondisi lahan gambut di Kalimantan Barat, melalui sambungan telepon kita telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Adi Saputro di Kuburaya. Ya, selamat pagi Adi. Bagaimana kondisi terakhir dari titik api dan pusat kebakaran lahan di kawasan Kalimantan Barat yang kami dengar semakin meluas? Sudah adakah eskalasi penanganan hingga hari ini? Ya, selamat pagi Yuda dan Anissa. Bahwa hingga tadi malam memang titik api secara perlahan mulai sudah dipadamkan oleh tugas, namun titik asap kepulan asap putih masih terus keluar dari lahan gambut. Dan ini memang saat ini petugas memang belum mampu maksimal memadamkan api di lahan gambut, dan proses pemadaman hanya adalah proses untuk mendinginkan lahan gambut itu supaya tidak meluas kebakaran yang terjadi. Memang pada Jumat sore titik api kembali terus bermunculan, terutama di kawasan Rasaujaya, di mana titik api ini sampai menyebar cepat hanya dalam hitungan beberapa menit, api meluas hingga mencapai 40 hektar lahan yang sudah terbakar. Dan titik api yang terjadi ini memang dilakukan sengaja dan dibakar oleh masyarakat untuk pembukaan lahan pertanian. Dan memang himbauan-himbauan sudah diberikan, bahkan tindakan tegas dengan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh kepolisian sejauh ini memang sudah memberikan efek. Namun masih banyak masyarakat yang masih mencuri-curi kesempatan untuk melakukan pembakaran lahan. Dan Ya, Adi, sepertinya yang paling rugi akibat kebakaran ini tentunya adalah warga. Apa saja antisipasi warga agar terhindar dari efek kebakaran, misalnya dari polusi udaranya? Apakah sudah ada tahap-tahap antisipasi dari warga? Warga sendiri memang sebenarnya sudah jauh hari sudah terbiasa sebenarnya dengan kondisi kabut asap. Mereka tidak menggunakan masker dalam aktivitas di luar rumah, meski kabut asap pada malam hari, sore hari, dan pagi hari ini juga masih tebal. Tapi warga masih terlalu cuek untuk tidak menggunakan masker karena mungkin kabut asap belum memberikan efek kesehatan. Padahal ketika di rumah memang sudah memberikan dampak kesehatan, utama untuk infeksi saluran pernapasan. Warga sendiri sebenarnya, terutama di titik-titik rawan kebakaran lahan ini terjadi, memang
sudah banyak yang mematuhi anjuran-anjuran dari pemerintah dan kepolisian untuk tidak membakar. Memang masih ada sebagian masyarakat yang masih menggunakan pola lama, membuka lahan dengan cara membakar. Mereka mau membakar di lahan mereka, tapi ketika cuaca mulai panas dan tiupan angin mulai kencang, api terus merembet hingga ke kawasan-kawasan lain. Bahkan perkebunan mereka yang saat ini potensi menghasilkan nilai ekonomi juga itu terbakar. Seperti Pak sawit yang sudah siap panen juga mereka terbakar. Bahkan masyarakat di tingkat RT pun di lokasi-lokasi kebakaran sudah meminta nih masyarakat jangan lagi yang membakar, tapi ada masyarakat yang dari luar memiliki lahan, ya itu justru membakar lahan dan meninggalkannya tanpa melakukan pengawasan. Sekat yang dilakukan seperti membuat parit untuk mencegah api itu membuat juga belum efektif. Karena ketika angin kencang terjadi, titik api sisa-sisa kebakaran itu justru menimbulkan titik api baru. Itu yang membuat pemadaman di lahan gambut yang masih dilakukan secara fokus dengan pemadaman dari darat ini juga belum efektif. Memang kalau gambut ketika terjadi terbakar dalam skala kecil, tapi akan membuat menjadi yang besar dan mengkhawatirkan, dan ini yang menyebabkan setiap tahun terjadi kabut asap. Adi, terakhir sebelum kita menutup perbincangan kali ini, tadi Anda katakan pemerintah sudah mulai melakukan kerjasama dengan TNI, Polri, kemudian juga membangun parit di lokasi-lokasi yang memang lahan gambut rawan terjadi kebakaran. Apakah langkah tersebut selain tadi Anda katakan belum terlalu efektif, akan ada langkah taktis lainnya mengingat titik api sudah semakin menyebar nih, Adi? Ya, memang sampai saat ini memang petugas TNI Polri sudah diterjunkan dan disebar di beberapa titik yang menjadi kawasan rawan terbakar, terutama di kawasan lahan gambut, di mana di Kota Pontianak ada dua wilayah, yaitu wilayah Pontianak Utara dan Pontianak Selatan yang memiliki kawasan gambut yang cukup tinggi. Dan